Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisal Arif dengan NIM 33332401191 dari kelompok 16. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode transportasi. Sebelum kita menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, kita ke permasalahannya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada sebuah permasalahan, yaitu perusahaan Green Grow merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan Kediri. Ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 160 ton pupuk. Biaya distribusi per ton dalam ribuan rupiah dari pabrik ke masing-masing wilayah pertanian. Nah, di sini ada informasi yang berbentuk tabel, di mana ada kawasan pertanian dengan eh, 4 kawasan pertanian, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta, serta ada pabrik, yaitu dengan 3 pabrik, yaitu Bandung, Solo, dan Kediri, serta informasi-informasi yang ada di dalam tabel ini. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total pengiriman dapat diminimalkan. Selesaikan menggunakan metode transportasi dengan software Microsoft Excel, POMQM, dan RStudio. Nah, jadi di sini kita akan menentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan dengan menggunakan 3 software, yaitu Microsoft Excel, POMQM, dan RStudio. Nah, jadi yang pertama kita akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yang di mana ada kawasan pertanian dengan keempat kawasan dan ada pabrik dengan 3 pabrik dengan ada kapasitas ton dan demand. Nah, setelah itu em, kita isi terlebih dahulu sesuai dengan soal. Nah, setelah kita isi sesuai dengan soal, kita juga bisa mengcopy ini, lalu kita pindahkan ke tabel yang kedua. Nah, setelah itu kita masukkan kapasitas ton dan demand yang ada di soal. Sini untuk kapasitas untuk pabrik Bandung itu 200, pabrik Solo 150, dan pabrik Kediri 180. Nah, untuk demand-nya di sini 100, 120, 150, dan 160. Nah, di sini kita harus mengetahui apakah kapasitas ini sama dengan demand-nya. Nah, dengan cara sama dengan if sum ini tutup kurung sama dengan sum demand-nya tutup kurung, lalu jika sama maka akan oke, jika tidak sama akan ditambahkan dummy tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini oke, yang artinya kapasitas dengan demand itu sama. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk mengerjakan tabel yang kedua yang dimana harus meminimalkan total biaya pengiriman. Yang pertama di sini kita sum blok ini, enter. Kita drag ke bawah. Untuk demand juga sama, sum dari sini, enter. Ini juga kita drag. Nah, untuk biaya minimumnya kita menggunakan rumus sum product, yang dimana
dari yang tabel yang diketahui. Sini 0. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan solver. Kita ke solver. Nah, untuk set objektifnya kita pilih yang biaya minimum. Nah, di sini kita pilih yang min karena kita meminimalkan. Untuk batching variable charge-nya kita pilih yang ini. Lalu subjektif the constraint-nya kita pilih ini harus sama dengan constraint yang ini. Untuk demand-nya juga sama, harus sama dengan demand yang dari tabel kedua. Oke, lalu kita ubah ini menjadi yang simplex. Setelah itu kita solve. Kita klik. Oke. Nah, jadi di sini dapat kita lihat untuk demand dari tabel pertama dan tabel kedua itu sama, yaitu untuk demand Jember 100, Blitar 120, Semarang 150, dan Yogyakarta 160. Dan untuk kapasitasnya juga dari Bandung, Solo, Kediri pun dari tabel 1 dan kedua dapat kita lihat sama. Dan di sini dihasilkan yaitu 100, 0, 100, 0, 90, 0, 60, 0, 30, 150, dan 0. Dengan biaya minimum yaitu 30.750. Nah, untuk penggunaan software yang pertama, Microsoft Excel cukup sampai di sini. Kita akan ke software yang kedua. Jadi, untuk software yang kedua yang akan kita gunakan, yaitu software POMQM. Nah, untuk langkah awalnya kita pilih yang transportation. Kita ganti ini dengan tugas mingguan. 119. 119 itu adalah ini markir saya. Untuk number of source-nya itu kita 3. Number of destination-nya itu 4, sesuai dengan soal tadi. Untuk objektifnya kita pilih yang minimize karena kita akan meminimalkan biaya transportasi. Oke. Nah, di sini kita bisa mengcopy dari Excel agar lebih cepat. Kita masukkan juga datanya. Jangan lupa untuk kapasitas dan demand-nya. Nah, setelah itu langsung kita solve. Nah, di sini dapat kita lihat, kita buka kembali Excel-nya. Dapat kita lihat di sini untuk hasil eh, dari Excel dan dari POMQM, kita lihat untuk Bandung itu 100, 0, 0, 100, di sini 100, 0, 0, 100. Untuk Solo itu 0, 90, 0, 60. Kita lihat juga di sini 0, 90, 0, 60. Dan di sini untuk Kediri 0, 30, 150, 0, 0, 30, 150, dan 0. Berarti dapat kita simpulkan bahwa hasil yang kita kerjakan di Excel dengan di POMQM itu sama.
Di sini kita juga bisa melihat marginal cost-nya, kita bisa melihat final solution table-nya, iterasinya ada berapa, dan di sini kita bisa melihat shipping list dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk penggunaan software POMQM cukup sampai di sini, kita akan ke software yang selanjutnya. Jadi di sini kita akan menggunakan software yang terakhir atau software yang ketiga, yaitu software RStudio. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita ke File, kita ke New Project, kita ke Existing, terus kita simpan di sini, kita create project. Nah, setelah itu kita tambahkan script. Nah, jadi di sini saya sudah membuat codingannya. Saya tulis di Word. Nah, kita akan mengcopy paste ke dalam RStudio. Nah, di sini untuk langkah awal kita akan menginstal dan mengaktifkan package, yaitu dengan install package lpsoft atau linear programming soft untuk mengaktifkan sebuah library-nya. Kita run. Nah, setelah aktif, kita akan memasukkan data biaya pengiriman pupuk organik dalam ribuan rupiah. Di sini ada underscore 119, yaitu ini markiran saya, dengan cost sama dengan matriks C, ini nilai dari soal yang ada. Ini adalah nilai dari soal yang tadi yang ada pada tabel, yaitu dari 55 sampai dengan 75, and row sama dengan 3, dan by row sama dengan true. Untuk cost, lalu kita akan masukkan data demand dan kapasitas, yaitu R sama dengan C 200, 150, 180, ini untuk kapasitas, dan C sama dengan C 100, 120, 150, dan 160. Nah, untuk row sama dengan C, di sini ada 3 sama dengan karena ada 3 kapasitas. Untuk kolomnya juga sama, ada 4 karena ada 4 demand. Nah, di sini ada menampilkan hasil dengan result sama dengan LP transport, cost direction sama dengan min. Kenapa min? Karena kita akan meminimalkan biaya pengirimannya. Row R underscore 119, kolom C underscore 119, result, lalu result solution. Nah, di sini kita blok semua dan kita enter. Blok lagi, kita enter. Nah, di sini sudah selesai dan dapat kita lihat di sini untuk result solution-nya 100, 0, 0, 100, 0, 90, 0, 60, 0, 30, 150, dan 0. Di sini kan berarti untuk RStudio itu dihasilkan hasilnya yang sama seperti hasil yang kita kerjakan pada software Excel dan juga software POMQM. Dan dengan objective function-nya itu 30.750, yang dimana ini pun sama seperti yang ada di Excel tadi. Nah, untuk pengerjaan software pada software ketiga itu RStudio cukup sampai di sini. Dan kita telah mengerjakan tiga software tersebut, yang dimana hasilnya sama, dapat dihasilkan dengan hasil yang sama dan juga biaya minimal yang sama. Cukup sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.